Manusia itu tidak melekatkan sifat-sifat manusia kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sangat pemurah bila mempercayainya dan sangat pemarah bila tidak mempercayainya. Pada agama Hindu, Tuhan tidaklah didefinisikan seperti itu. Jadi dalam pandangan agama Hindu, penganutnya diberikan kebebasan, diberikan pilihan sesuai dengan cara, yaitu makhluk yang datang dan mencarinya akan merasakan sesuai dengan tingkat dan kualitas cara mencarinya. Bagi yang belum mencarinya, mereka akan belum merasakan. Demikianlah yang ingin saya garis bawahi tentang sudut pandang agama Hindu mengenai Tuhannya. Kemudian Hindu dan pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural dan ragam. Dalam agama Hindu tidak bermasalah dengan pluralisme. Bila ada agama yang bermasalah atau bertentangan dengan pluralisme, di dalam agama Hindu malah mempromosikannya. Dan ini terbukti di mana salah satu filosofi yang tertuang dalam agama Hindu dijadikan lambang daripada dasar negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Cara untuk mencapai atau mengetahui hakikat kebenaran itu sendiri berdasarkan cara yang diberikan atau pilihan yang ditulis atau dituntut oleh ajaran agama Hindu. Dari situ kemudian timbul rasa kepercayaan atau keyakinan yang kita sebut sebagai strada, di mana dalam hal ini ada 5 strada atau 5 bentuk keyakinan. Kita percaya sama Tuhan yang biasa kita sebut yakin akan Brahman, kita percaya akan Atman yang artinya roh, kita yakin akan karma pala yaitu hukum sebab akibat, kita percaya akan kelahiran kembali yang biasa kita sebut dengan reinkarnasi, dan kita yakin akan moksa. Setelah hal ini kita yakini, kemudian kita mencoba bagaimana cara untuk mencapai kesempurnaan itu. Cara-cara inilah diberikan pilihan oleh umat Hindu. Ada seperti kata Bapak, ada banyak sekali cara untuk menuju rumah. Begitu juga dengan agama Hindu kita sendiri, bahwa ya sebagai salah satu asisten Tuhan yang mencatat kebaikan dan keburukan dari umat manusia ada pada diri umat manusia. Patung-patung seperti ini adalah untuk mengingatkan, dengan nama sebagai contoh yang di tengah-tengah, sang surat rumah yang mencatat, sang surat yang mencatat semua kebaikan dan keburukan kita. Ada sang Jawab Malik juga yang juga berfungsi sebagai abu juga. Ini hanyalah cara untuk merepresentasikan atau mendidik umatnya sesuai dengan level masing-masing. Tentu ada cara yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan membaca kitab suci. Hal-hal seperti lukisan, patung itu hanyalah cara untuk mendidik umat di Bali atau umat ini. Kita juga ditekankan untuk mempercayai reinkarnasi atau punarbawa. Reinkarnasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan karma pala, yang sangat erat dengan hasil tabungan kebaikan keburukan kita. Jadi reinkarnasi dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan atas karma yang telah didapat semasa kehidupan. Reinkarnasi ini akan berhenti bila semua dosa-dosa yang kita perbuat adalah sudah tertebus. Dosa kita tidak akan bisa dibayar oleh orang lain, ataupun Tuhan kita pun tidak bisa membayar dosa yang pernah kita perbuat. Kita sebagai contoh pernah membunuh manusia, kita yang akan menanggung dosa itu. Jadi selama kita masih ada tabungan dosa, selama itu pula kita akan terlahir kembali sampai kita memiliki zero dosa. Demikianlah yang ingin saya representasikan di sini, bahwa kehidupan itu akan berulang-ulang sampai kita mencapai kesempurnaan dan sampai kita diterima oleh Tuhan yang kita yakini. Visualisasi ini saya coba kutip dari internet untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana reinkarnasi itu, kehidupan yang berulang-ulang. Kita terlahir sebagai bayi, kemudian balita, kemudian remaja, kemudian menikah. Dan ini terjadi tanpa henti sampai kita melunasi hutang masa kita. Kemudian yang kedua dari dasar agama Hindu adalah bersusila atau beretika. Yang menjadi tuntunan dasar dari agama Hindu adalah kita bukan dituntut seberapa banyak kita sembahyang atau seberapa bagus makanan yang kita makan atau yang bisa kita patah, tapi yang menjadi dasar dari tuntutan beragama Hindu adalah kita dituntut untuk selalu berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Dari ketiga trikayu parisuddha inilah kita bisa menunjukkan apakah kita orang yang beragama atau bukan. Bukan ditentukan oleh seberapa banyak saya sembahyang.
Itulah yang menjadi landasan daripada agama Hindu kepada individu. Seandainya agama Hindu, penganut Hindu ini berinteraksi dengan komunitas lain, umat Hindu diajarkan bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia. Tidak hanya sesama umat Hindu, tapi sesama umat manusia yang berbeda agama, berbeda suku. Kemudian bagaimana menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan alam, bagaimana menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Bila umat Hindu ini merantau jauh keluar, kemudian kita diajarkan bagaimana berdesa kala patra. Desa artinya ruang, kala artinya waktu, dan patra artinya kondisi. Kita diberikan kebebasan untuk memilih tingkat, cara, atau jenis mengamalkan ajaran agama ini sesuai dengan kondisi yang berlaku. Bagaimana dasar dari kerangka agama Hindu yang terakhir, yaitu berupakara. Yaitu upakara pada prinsipnya atau banten ini adalah suatu bentuk visualisasi dari ajaran tatwa dan susila yang memiliki tujuan untuk menuntut manusia guna menemukan sifat-sifat mulia dalam diri. Jadi upakara ini pada prinsipnya adalah bagaimana mempersembahkan sesuatu yang kita miliki dengan cara ikhlas. Bila saya memiliki uang 100, saya bisa mempersembahkan uang 100 ini kepada Tuhan. Bila saya tidak memiliki apa-apa, ada tingkatan pelaksanaan. Saya bisa melakukan doa dengan tangan kosong. Saya bisa hanya dengan menggunakan dupa dan bunga. Saya juga bisa mempersembahkan buah-buahan atau misalkan daging ayam. Inilah jenis atau tingkatan pelaksanaan dari agama Hindu. Begitu juga jenisnya, begitu juga waktu dan cara. Ada berbagai macam dalam upakara, dalam menurut pandang agama Hindu. Pluralisme menurut pandang agama Hindu saya bagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai seorang individu Hindu, sebagai umat Hindu yang ada di Bali, sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia, dan umat Hindu yang ada di Jerman. Dalam beragama Hindu, kami ditekankan untuk tidak melakukan prinsip ketakutan kepada Tuhan. Karena kemarin saya tidak sembahyang, saya harus takut berhadapan dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi di Hindu juga memiliki doa yang harus dilafalkan setiap hari, yang biasa kita lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Namun bila hal ini tidak bisa atau tidak memungkinkan, karena kita sebagai karyawan, sebagai contoh harus mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan, ada 6 bait yang semestinya dilafalkan setiap kita melakukan doa ini. Bila ke-6 bait ini tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu yang ada, umat Hindu tidak dipaksakan untuk melafalkan ke-6 baitnya. Umat Hindu cukup Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk berdoa sesuai dengan agama Hindu. Namun bila ini juga tidak ada, umat Hindu disarankan untuk melafalkan 3 kali sambil menarik nafas. Om, Om, Om. Itulah cara individu Hindu untuk bertoleransi terhadap dirinya sendiri sebelum bertoleransi terhadap orang lain. Bagaimana umat Hindu bertoleransi? Sebagai contoh terkecil adalah umat Hindu yang ada di Bali. Itu di sini saya coba kelompokkan dalam 13 contoh. Bagaimana berupakara, yang dimana orang Bali tak kenal dengan upakaranya. Bagaimana berupakara dan beradaptasi. Bagaimana berkesenian tari Bali dan cara beradaptasinya. Bagaimana umat Hindu di Bali yang dengan pariwisatanya bertoleransi dengan turis. Bagaimana berhubungan harmonis dengan Tuhan, alam, dan manusia. Berhubungan harmonis dengan sekte-sekte atau kemurnian aliran agama Hindu yang ada di Bali. Berhubungan harmonis dengan sekte-sekte yang datang dari India. Berhubungan harmonis dengan yang Bali pun beradaptasi, bertoleransi dengan mengklasifikasikan tariannya. Jadi ada tari wali atau tari sakral, kita sebut juga ada tari bebali, tari pertunjukan upacara. Tentu dari pertunjukan upacara ini sebagai contoh, seandainya membutuhkan penari yang virgin, dampak positifnya adalah memunculkan diversifikasi atau jenis lapangan pekerjaan di Bali. Dampak negatifnya tentu ada, yaitu kehidupan sosial di Bali semakin kompleks. Jadi masyarakat Bali atau penganut Hindu di Bali adalah sangat sulit membedakan mana yang benar-benar turis yang ingin menikmati keindahan Pulau Bali dan mana yang memiliki kegiatan ganda di Bali. Sebagai contoh, ada misalkan misionaris yang datang untuk memberitakan agama Kristen, ada ustadz yang datang ke Bali untuk melakukan syiar dan dakwah. Untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang datang ke Bali, baik itu sebagai turis atau sebagai misionaris atau ustadz, kita tidak akan mencurigai mereka. Namun yang dilakukan oleh penganut Hindu adalah mempertebal keyakinan individunya, mempertebal keyakinan keluarganya sendiri, mempertebal keyakinan kelompok desa atau banjar.
Jadi dalam hal ini yang saya visualisasikan di sini mempertebal keyakinan diri sendiri dengan pembelajaran agama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian dalam kelompok keluarga kita batasi sebagai contoh bentuk rumah ini dengan penyengkar atau dengan tembok. Begitu juga dengan di kelompok desa. Ini sangat sepadan dengan filosofi penjor yang sering kita jumpai di Pulau Bali, di sepanjang pulau, di sepanjang jalan. Jadi makna daripada penjor ini adalah memiliki fondasi yang kuat yang tertanam